Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali menaikkan ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita selama sepekan kemarin. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang selalu menyertai. Karena Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Kita mau naikkan pujian, katakan Kau yang terbaik. Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah perjalanan kita. Saat kita persiapkan kita mau menikmati bagaimana Serahkan diriku, ada
Silakan duduk Bapak Ibu. Nyanyian kemenangan nomor 87 kita boleh imani berkat yang tentu Tuhan memberi. Kita boleh ucapan syukur karena berkat yang luar biasa Tuhan boleh beri buat kehidupan kita. Tuhan
Kita serahkan kepada Tuhan, semuanya akan beres. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman kita, beres kabeh bersama Tuhan. Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Kita mau pujikan lebih sukacita lagi. Kita mau sukakan nama Tuhan dengan puji-pujian kita pada hari ini. Kita
sebagai umat yang dipilih Tuhan, kita memujikan pujian Ku menang, bahwa di dalam Tuhan kita boleh menjadi pemenang. Oh
Tuhan, kita boleh siapkan persembahan kita pada saat ini. Nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk berikan persembahan di kotak yang ada di depan. Dan nanti untuk Ibu Susan dan juga Ibu Iga akan mengedarkan kantong persembahan. Kita menaikkan pujian, ku bawa kepadamu, dan kita boleh bersiapkan persembahan kita pada saat ini. Oh
dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur melalui puji-pujian kami, dan kami boleh berikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan apa yang boleh kami persembahkan pada pagi hari ini. Kiranya di dalam setiap kehidupan jemaatmu pribadi lepas pribadi, Tuhan boleh selalu berkati. Dan di dalam setiap kesempatan, setiap anak-anakmu boleh memberikan terbaik kepada Engkau. Mengucap syukur Bapa untuk hamba-Mu yang boleh mengedarkan kantong persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, setiap apapun yang menjadi pergumulan bagi mereka, Tuhan Yesus selalu berkati. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saat kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita boleh siap mendengarkan apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengagumi setiap cara Tuhan di dalam memproses setiap kehidupan kita. Bahkan di titik terendah kita pun Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita.
bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ditemukan kembali untuk kami bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami agar mengerti benar akan kepada firman Tuhan, sehingga menguatkan hidup kami di dalam setiap hari kami. Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini di dalam tangan-Mu, biar otoritas Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, lalu bagi siapapun yang ingin musik menghancur atau mencuri firman Tuhan ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami dibenarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami datang di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa semuanya ya. Luar biasanya hari ini bisa datang ke ibadah luar biasa apa biasa-biasa saja? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Mari kita buka langsung di dalam Alkitab kita, dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Kita akan membaca secara bergantian, yang bapak-bapak atau kaum Adam membaca yang ganjil, dan yang ibu-ibu atau kaum hamba membaca yang genap. Dan ayat yang ke-25 kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu? Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu berlagaklah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. marilah kita berpegang kepada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia menjanjikan yang setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Berkatilah orang yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan bahkan melakukan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengambil tema yaitu mari kita datang kepada Allah. Kalau kita diundang dalam suatu pernikahan, apa yang kita persiapkan? Amplop. Ya, Amplop. amplop. Terus kita pasti ada ke, biasanya kalau saya ke salon ya, ada yang ke salon, ada yang mempersiapkan supaya di dalam pernikahan nanti apa, di dalam ruangan nanti tidak mempermalukan ya. Kita dandan sudah masuk kan Bu, kalau sudah kan celana pendek kan enggak pantas ya, enggak pantas. Pasti kita datang dengan baunya disemprot-semprot sampai semprotannya habis ya. Ada semprotan ruangan juga sampai dipakai juga supaya wangi ya, dalam ruangan supaya wangi, supaya enak dan
semuanya dia fresh gitu ya. Itu persiapan kita untuk datang ke suatu undangan pernikahan atau undangan seminar atau apa, pasti mempersiapkan diri dengan baik supaya kita sudah bisa dilihat orang, pandang orang dengan senyum yang ramah, dengan dibawa, pokoknya jalannya dengan tidak bahkan ya berdua bergandengan jalan bisa dilihat orang banyak, dan itu sudah suatu hal yang baik ya, dan enak dilihat orang. Tapi bagaimana ya kalau kita datang kepada Tuhan? Apa yang kita persiapkan ketika kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada perjanjian lama orang tidak dapat masuk seperti saat ini ya, dan saudara datang hari ini, apalagi saya yang di sini ya. Tidak sembarang orang itu datang ke bait Allah membawa apalagi membawa korban. Tidak semuanya orang datang membawa korban. Orang yang datang masuk ke dalam bait Allah itu adalah orang-orang pilihan, bukan yang memilih RT, bukan yang memilih RW atau presiden, tetapi ditetapkan oleh Allah langsung, oleh Allah, memilih oleh Allah. Ini orang ini jadi imam yang bisa masuk ke dalam bait Allah. Itu pun tidak setiap minggu. Puji Tuhan, kalau kita setiap minggu aja bisa hadir dalam bait Allah ya, dalam gereja ini ya. Nah, untuk mereka imam-imam ini datang ini untuk sebagai perantara Allah dengan manusia. Ada yang memberikan korban melalui imam ini supaya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Perjanjian lama melangkah dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada suatu perubahan yang luar biasa, besar-besaran, sehingga orang datang kepada Tuhan tidak ada yang melalui imam, melalui orang lain, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan itu ya, selanjutnya Mas. Nah, ada tiga pertanyaan tentang kita dapat datang kepada Allah. Datang kepada Allah susah ya. Kelihatan seperti itu ya, datang kepada Allah di padahal di hidup kita gampang ya, kita datang biasa-biasa aja datang ya. Nah ini ada tiga pertanyaan tentang kita dapat datang kepada Allah. Apa yang menjadi dasar kita untuk dapat datang kepada Allah? Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa datang kepada Tuhan? Selanjutnya Mas, sudah dulu ya. Dasar kita untuk datang kepada Allah adalah Tuhan Yesus. Kok ada perbedaan kok antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Pada perjanjian lama tadi katanya tidak ada yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Tapi kalau perjanjian baru ada, kok boleh ya? Apa yang memperbolehkannya? Yang pertama adalah dasar kita menghadap bisa datang kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayat yang 19 dikatakan, jadi saudara-saudara sekarang dengan penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus oleh karena yang pertama adalah darah Yesus.
Di darah Yesus inilah kita dapat masuk. Ya, ini awalnya bermula dari dosa. Dosa yang mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Mereka tidak bisa datang kepada Allah karena perbedaan mereka terlalu jauh antara suci, kudus, dan manusia jatuh di dalam dosa. Untuk menghubungkan antara kekudusan dengan dosa itu adalah perlu adanya sebuah sarana. Ada sebuah sarana supaya kita bisa datang kepada Allah. Yaitu apa? Melalui kurban. Kurban percikan atau darah sebagai sarana pendamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, darah Yesus itulah yang menjamin pendamaian antara Allah dan manusia, supaya dia bisa diselamatkan, supaya manusia ini dapat bersekutu dengan Allah atau Tuhan. Nah, kemarin saya di katekisasi ya, ada salah seorang yang menanyakan seperti ini. Kak, kenapa harus dengan darah? Ini kemarin katekisasinya sampai 6:30 saya sudah kaget, saya sudah buru-buru ada acara itu kok 6:30. Tapi ya karena banyak pertanyaan dan itu semakin hidup ya. Kalau saya diam aja kayak saya cerita seperti ini ataupun saya yang menyampaikan terus, mereka mungkin bisa lupa. Tapi kemarin itu ada salah satu dari mereka itu bertanya, dan pertanyaannya, kenapa harus darah yang bisa menyelesaikan dosa? Pertanyaannya, iya, kenapa harus darah? Karena harus ada pengorbanan sebagai pengganti sebagai pengganti kurban, yaitu dengan percikan darah itu saja yang bisa mendamaikan kita. Ada sarana. Kalau dulu saya ceritakan bahwa kalau dulu ketika orang yang miskin itu memberikan kubur. Kalau yang sedang domba, supaya ketika disentuh dan percikan darah itu bisa melihat. Sedangkan yang kaya bisa lembu atau sapi dikorbankan untuk penyelesaian dosa. Jadi hanya dengan darah inilah kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan. Dan kenapa Yesus hanya satu kali pengorbanan kita bisa diselamatkan? Berbeda dengan terkubur domba dan sapi atau lembu. Tuhan Yesus sekali pengorbanan itu untuk selama-lamanya. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Allah membuka dirinya untuk memberikan pengampunan kepada kita, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan bersekutu padanya. Hanya dengan darah Kristus kita bisa datang kepada Tuhan. Hanya dengan pengakuan kita, hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa datang dalam hadirat Tuhan. Hal yang kedua, selanjutnya Mas, Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu tidak ada satupun yang bisa masuk kecuali iman. Tapi setelah pengorbanan Yesus, setelah Yesus disalib di kayu salib, apa yang terjadi? Bait Allah terbelah menjadi dua. Itu seperti mempersilahkan ya, supaya kita tidak ada batasan
antara yang kudus dan yang maha kudus. Ruang maha kudus adalah tempat di mana adanya takut Allah. Dan sekarang itu sudah terbuka, tabirnya sudah dibuka oleh kematian Tuhan Yesus. Sehingga dengan tebalnya batu itu, dengan tebalnya tirai itu, sekarang tidak ada batas lagi antara rumah kudus dan sekarang kita saat ini bisa hadir di dalam gereja saat ini. Itu berawal dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak ada pembatas lagi bagi Allah dia. Ketika manusia datang kepada Tuhan sudah tidak ada lagi pembatas. Enak ya, sudah tidak ada pembatas lagi. Kalau dulu itu susahnya, sulitnya untuk datang kepada Tuhan. Hanya melalui orang lagi, melalui pengantar supaya kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam tugasnya adalah yang tadi adalah upacara suci, membawa korban persembahan buat Allah supaya umatnya diampuni oleh dosa-dosanya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita yang oleh kematiannya sebagai korban untuk penebusan dosa-dosa kita, yang memimpin mengarahkan kita untuk datang pada Tuhan untuk didamaikan oleh dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah dipersilakan datang kepada Tuhan dengan melalui pengorbanan. Dengan bebasnya kita datang kepada Tuhan. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Yang demikian dahsyatnya Allah begitu mengasihi kita. Ada ilustrasi yang mengatakan demikian. Dulu saya pernah baca di bukunya kakak saya, yaitu kisah seorang anak pendamai yang terjadi di suku di daerah Papua, suku Sawi namanya. Suku Sawi ini adalah suku yang kanibalisme, sepertinya dia kanibalisme. Dia suka makan orang ya. Dan ada misionarisme yang bernama Don Rickardson ya. Don Rickardson dan istrinya bernama Carol. Carol ini adalah seorang tenaga medis dan kemungkinan besar seperti dokter atau seperti perawat-perawat gitu ya. Nah, mereka bermisionaris ke Papua yang sekarang dan dulu itu adalah Irian Jaya. Tetapi ketika masuk Don Richard ini mau masuk ke dalam suku itu ada kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena bagi suku itu, bagi suku Sawi, bagi seorang pengkhianat itu akan menjadi seorang pahlawan. Nah, di sini yang pengkhianat siapa? Kalau di dalam penyalipan Tuhan Yesus itu Yudas Iskariot. Nah, ini yang menjadi sulitnya Don Richardson ini dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyampaikan penginjilan kepada mereka. Mereka merasa kesulitan. Dia terus mencari akal bagaimana cara dapat supaya Injil ini bisa tersampaikan kepada suku Sawi.
akhirnya ada tradisi unik bagi orang suku Sawi. Tradisinya adalah bagi suku, bagi salah satu suku yang menyerahkan anaknya sebelum terjadi peperangan, dia itu akan menjadi pendamainya, akan disebut sebagai anak pendamainya. Jadi anak saya akan serahkan dengan suku ini, nanti akan dibesarkan suku ini, dan terus selama hidupnya akan damai. Tetapi jika anak itu meninggal, itu akan terjadi peperangan kembali. Nah, disitulah Richard sendiri masuk melalui pengorbanan Yesus. Karena anak Allah yang tunggal itu dikorbankan menjadi manusia. Disitulah Injil masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi jalan bagi orang lain, ya, untuk supaya dia bisa menghadap kepada Tuhan, dia bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana kedisiplinan kita di dalam kita menjadi hubungan kita dengan Tuhan? Mari kita renungkan. Kapan saya bisa membuat jalan bagi orang lain supaya orang lain datang kepada Tuhan? Saya disiplin, saya disiplin bagaimana saya ini bisa menjalin hubungan saya dengan Tuhan. Mari kita renungkan betapa pentingnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk datang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang ini yang datang banyak pemuda semua ini, ya, timbang nih, ya, timbang. Puji Tuhan, jadi banyak sekali. Hal yang kedua, adalah pertanyaan yang kedua. Selanjutnya Mas. Bagaimana sikap kita untuk datang kepada Allah? Bagaimana sikap kita untuk datang kepada Allah? Ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita untuk datang pada Allah? Tadi kalau undangan tadi, ya, atau kita mendatangi setiap undangan, kita sudah mempersiapkan hati kita, sikap kita mungkin, ya, sudah mempersiapkan amplop, sudah mempersiapkan yang lebih baik-baik. Nah, sekarang bagaimana sikap kita datang kepada Tuhan? Yang pertama adalah melalui hati yang tulus, ikhlas. Tulus ikhlas artinya tidak bersungguh-sungguh, tidak berpura-pura. Ikhlas, Pak, ya, di rumah saya sudah persiapan dengan baik. Ya, aku mau datang pada Tuhan. Berarti kalau jam 7 mulai, berarti saya sudah siap jam 6:30 siap berangkat. Ya. Dan aku mempersiapkan semuanya, segala sesuatu. Baik itu amplop juga, supaya nanti di dalam gereja saya sudah tidak pertama, ya, terlambat. Sebenarnya kan terlambat itu kalau saya baca kemarin ada dua hal yang kelambatan yang bisa dimaafkan dan tidak bisa dimaafkan. Maksudnya bukan berarti tidak bisa dimaafkan, ya, maksudnya bisa toleransi atau tidak bisa ditoleransi. Ketika kita datang kepada
datang ke tempat kerja atau datang ke gereja. Biasanya gereja masuk jam 7, kita dari rumah jam 7 kurang 10 menit. Terus banyak bocor. Itu kira-kira bisa ditoleransi apa enggak? Dan saya bocor. Ada rumahnya agak jauh. Satunya lagi, dia sudah masuk jam 7, yang dia berangkat jam 6:15, sama-sama banyak bocor. Kira-kira siapa yang bisa ditoleransi, bisa dimaafkan? Jangan itu seperempat, karena dia sudah mempersiapkan diri dan ada halangannya. Dan itu saya sharing sama teman saya, kok bisa? Iya, karena yang jam 6:15 itu sudah mempersiapkan diri, tetapi ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi ini jam 7 ini, jam 7 kurang 5 menit, dan sudah tahu ya, sudah tahu masih jam 7, masa di keras-keras kayak seperti itu. Sebenarnya bukan tempatnya jauh atau tidak ya. Kalau masuk terlambat ke gereja, belum siap ini gereja masih ada yang lain, itu bukan karena tempatnya jauh atau jarak ya. Mempersiapkan diri. Coba sekarang kayak gini, yang mau pergi ke bandara atau ke stasiun ya, berangkat kereta jam 7. Bapak Ibu mau datang jam 7:15, mau enggak? Tidak mau. Alasannya apa? Ke bandara atau ke stasiun pasti ditinggal. Dan pasti tinggal itu alasan lain apa? Uangku hilang. Uangku hilang. Kenapa? Kalau saya terlambat pasti keretanya sudah jalan. Pesawatnya sudah tinggal landas, dan saya di sini kehilangan uang, rugi. Nah itu. Jadi harus sebelumnya buru-buru tuh, tidak ada persiapan kita. Dan tetapi kalau kita pergi, nah ini yang membedakan bagaimana kita datang pada Tuhan yang tulus ikhlas dengan apapun ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita hanya terlambat, maksudnya kita kalau ke kereta hanya kehilangan uang beberapa ribu. Tapi kalau kita ke gereja, kalau baik Tuhan, mari kita lebih baik pulang dan kita mempersiapkan diri kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dan pastilah Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberikan segala solusi dalam setiap permasalahan kita. Di sini dikatakan bahwa hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh oleh air yang murni yang diberikan pada kita. Jangan ada lagi kepura-puraan pada kita ketika kita datang pada Tuhan. Jangan ada sungguh-sungguh kita, terpaksa kita, ataupun egois yang lain yang datang pada kita ketika kita datang pada Tuhan. Lihat anak kecil, mana ada anak kecil yang berdendam? Semuanya anak kecil tidak ada yang mendendam. Ini semuanya dia memberikan kepada teman-temannya atau bermain, dia juga tulus ya. Makanya Tuhan sayang kepada anak-anak daripada orang-orang yang dewasa ya, enggak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan tadi belum. Yang B, keyakinan iman yang teguh di ayat 22. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, keyakinan iman yang teguh ini mengandung artian tidak goyah ataupun kokoh ya.
pasti kuat, ya. Nah, iman yang kedua adalah keyakinan kita, adalah dasar iman kita adalah kepada Yesus. Yang membawa kita, yang memberanikan kita untuk datang kepada Tuhan adalah Yesus itu. Yang dimana menghadapi setiap tantangan cobaan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari hanya dengan iman bersama-sama dengan Yesus ini, dengan darahnya kita berani bertobat. Supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah cobaan, entah itu halangan, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan bisa selesaikan ketika kita datang pada Tuhan dengan iman yang teguh dan kuat. Aku percaya bahwa masalah akan beres kabeh ketika saya datang pada Tuhan. Oleh sebab itu diperlukan iman yang kuat dan kita memiliki Tuhan di dalam kita datang pada Tuhan. Datanglah di dalam di rumah itu dalam siapa Tuhan, beban berat ini, beban yang sangat berat ini saya taruh, saya bawa ini, saya duduk di sini. Karena apa? Saya tidak mampu. Saya Tuhan akan saya berikan kepada Tuhan, supaya yang diberikan kepada Tuhan, kembalikan saya kepada Tuhan adalah berkat-berkat. Kok gampang banget ya? Kok gampang banget? Perasaan kalau di rumah banyak masalah, terus masuk ke gereja, masalah hilang. Benar enggak itu benar? Enggak ya? Tapi ingat ya, yang keyakinan, ada ketenangan ketika kita memiliki masalah dan kita berserah kepada Tuhan. Ada sedikit perbedaannya adalah ada ketenangan di dalam diri. Karena saya sering mengalami ada ketenangan yang membuat kita tenang. Karena tidak mungkin kita hidup tidak tanpa masalah. Tapi karena Yesus menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, itu yang menyelesaikan. Tapi tadi ya, hidup ini banyak masalah ya. Ada Yesus beres kabeh. Mari kita perhatikan dulu. Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita lebih tinggi. Pada saat kita terendah, Tuhan akan membawa kita sungguh tulus dan memiliki iman yang kuat. Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita. Karena Tuhan sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Yesus membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Yesus membawa kita ke sini. Dan tempat inilah gereja adalah tempat seperti bengkel ya, bengkel rohani. Bengkel rohani yang terus kita perbaiki dan perbaiki. Motor tidak rusak aja diservis supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ayat 3, pengharapan yang teguh. Setelah kita tadi ya mengalami percobaan ataupun tantangan hidup, ketika kita terus pada Tuhan, mengalami tantangan hidup, dan sekarang adalah pengharapan yang teguh. Ini juga berkaitan dengan iman. Iman ini adalah pengharapan yang besar daripada penebusan darah Yesus yang memberikan hidup kita semakin baru dan baru. Tuhan sudah melayakkan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang ke gereja ini. Dengan darahnya kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita punya pengharapan yang pasti dalam hidup. Supaya apapun yang menjadi hambatan kita, tantangan kita, tentang iman kita, jika kita bersandar kepada Tuhan, pengharapan yang pasti bersama-sama dengan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki
pertanyaan yang perlu kita sampaikan adalah, perlu kita pikirkan atau renungkan adalah, sudahkah kita memiliki hati yang tulus, ikhlas saat menghadap Tuhan? Atau sudahkah yakin kita benar-benar memiliki iman yang berpusat pada Yesus? Sudahkah kita dengan yakin dan benar memiliki iman yang berpusat pada Yesus? Mari kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita refleksi diri kita evaluasi dengan benar. Supaya apa? Dengan keluarnya dari sini, oh iya, bisa memperbaiki. Oh ternyata aku orang seperti ini. Oh iya ternyata seperti ini. Supaya ada perubahan dalam kehidupan. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan dengan asal datang nyampe di gereja sudah pulang, itu pun setiap hari, karena di gereja tidak ada perubahan sama sekali. Ya udah, datang keluar sampai umurnya tua. Loh, Tuhan kok tidak merubah hidupku? Bukan Tuhan tidak mau merubah hidupku, tetapi kita sendiri yang tidak membuka hati kita kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Hanya ada masalah dan masalah Tuhan harus semakin kuat, Tuhan semakin kuat, tetapi Allah tidak pernah kita. Mari kita memiliki hati yang tulus ikhlas pada Tuhan. Saat kita datang pada Tuhan, kita yakinkan bahwa masalah kita ketika kita sampaikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menggantikan masalah itu dengan berkat. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti bersama-sama Tuhan. Hal yang ketiga, selanjutnya Mas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kehidupan sosial kita setelah datang pada Allah? Bagaimana kehidupan sosial kita? Sosial itu di dalam gereja, ya, bisa di dalam gereja, bisa di luar gereja. Apa yang di dalam ayat yang 25, demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan sudah dekat. Kita harus saling memperhatikan. Kita saling memperhatikan adalah merupakan saling implementasikan kasih Allah yang hidup di dalam diri untuk orang itu menghadap pada Tuhan. Kita tidak bisa menutup mata, ya. Jangan kita menutup mata pada orang lain. Saling memperhatikan, menunjukkan timbal balik. Ayo, kemarin kamu tidak gereja kenapa? Apa sakit? Apa ini? Itu saling memperhatikan. Oh iya, nanti ada perkawan ya, datang ya, itu juga untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu akan lebih baik lagi. Dan ketika satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, dan itu semua boleh disampaikan, dan pasti kan gereja ini setiap Selasa itu penuh, ya. Pasti akan penuh. Dan pasti kita dapat menolong orang, ya. Yang paling jitu, paling efektif ketika kita membawa orang lain datang kepada Tuhan. Jangan saling menyalahkan, bukan memperhatikan
bisa saling menyalahkan, itu akan membuat kemudian kita hidup kita. Oh, jian kayak orang yang salah kok. Oh, dijak bolak-balik lah belum kok. Jian ya, kayak gitu akan semakin terpental walaupun yang bicara A dan B ketika D mendengar, ya oh gereja iki koyo ngene, ngelak-ngelak wong terus kok. Nah, seperti itu. Wah, wis memang diandalkan susah banget kayak ini. Nah, kalau sudah diandalkan susah, kita pelan-pelan. Perhatikan, orang yang diperhatikan itu akan lebih senang. Ada ungkapan ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilakukan seorang pengajar yang ditiru adalah orang yang diajarnya. Mari kita apa yang diajarkan, apa yang kita serap hari ini, apa yang kita serap besok dari kemarin kita lakukan untuk kebaikan Tuhan. Kita akan banyak, amin. Kita akan penuh di sini kalau setiap hari kita memperhatikan satu dengan yang lain, memperhatikan baik dia sakit, baik dia berkunjung ke rumah, harus dia berkunjung ke rumah sakit. Bukan orang-orang itu saja, siapa tahu orang-orang yang baru. Aku sudah mau ikut, silakan. Itu akan membuat orang itu ketika orang memperhatikan pasti akan senang sekali. Dan kita akan menjadi suatu kesatuan dengan yang utuh. Hal yang kedua adalah saling membentuk ikatan kasih yang kuat. Saling menasihati. Sementara kamu lihat, marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat dari Tuhan semakin dekat. Memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik. Saling membentuk ikatan kasih yang kuat. Kalau kita sudah saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, itu akan membentuk suatu ikatan kasih yang sangat kuat di dalam komunitas itu. Ya, dalam gereja ini kita akan semakin kuat. Ya. Nah, disinilah kita bisa mengaplikasikan kasih Tuhan. Kita saling ada sesuatu yang tidak baik, mari kita selesaikan. Oh, dia di sana saling mendorong dalam kasih yang lebih tepat, membandingkan kasih hidup kita ini. Memperhatikan itu adalah kasih kita. Tidak ada yang membenci ya, di sini ada yang benci satu dengan yang lain, ada yang menyakiti hati yang lain, meskipun nggak sengaja, tapi itu pas walaupun pernah pasti itu tidak disengaja. Mari kita saling untuk saling membentuk ikatan kasih yang kuat di dalam Kristus. Ya, itu komunitas di dalam gereja ini akan semakin lama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. C. Saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan baik. Saling mendorong dalam pekerjaan baik. Saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan baik. Di sini ada namanya orang tua asuh ya. Itu salah satu perbuatan baik kita. Yang ada program di dalam gereja ini, supaya dapat membantu anak-anak bisa menyelesaikan, bisa menyelesaikan masalah di sekolah, juga dia bisa mengenal Tuhan. Saling melakukan perbuatan baik. Mari kita buka diri kita untuk menjadi orang tua asuh. Beberapa waktu yang lalu, pas ada pergantian orang tua asuh, istri saya bilang, adik saya, boleh gak aku berhenti?
Dan kenapa? Ya karena yang aku kasih, sponsor itu lebih kaya dari kita. Banyak loh, lebih kaya loh. Kamu beri, saya bilang, kamu beri buat siapa toh? Buat orang itu apa? Buat Tuhan. Buat Tuhan. Saya bilang, kamu buat Tuhan ya. Berarti tidak ada hubungannya, entah itu kaya, entah itu miskin. Walaupun kita tidak sekaya orang itu, atau kita tidak banyak uangnya, berikanlah dengan tulus. Kalau kamu tidak mau memberi, ya sudah, stop saja. Tidak apa-apa, asal kamu memberikan ini kepada Tuhan. Ini Tuhan. Dari yang tidak punya ini, kita bisa memberkati orang lain. Nanti kalau Tuhan memberkati lebih, apa enggak lebih? Saya tidak pernah memaksa istri saya untuk, wah jangan, ataupun dia kasih. Kamu harus memberikan kepada orang tua asuh ini ya. Tapi saya coba. Berapa toh? Gak banyak Mas. Dan gak banyak, cuma satu anak saja. Satu anak. Memberikan tugas, entah itu orang tuanya kaya, miskin, atau yang penting anak ini, anak yang kita sponsori dapat mengenal Tuhan. Dan ketika kita anak ini mengenal Tuhan, tentu saja kita memasukkan Tuhan ke dalam kerajaan surga. Itu aja tujuanmu. Dengan apa? Dengan uang yang tidak banyak. Berikan dengan tulus ikhlas. Tidak usah pikir ganti Tuhan, orang cuma segitu aja diganti oleh Tuhan. Enggak. Yang penting kamu harus, kalau tulus ikhlas, jadilah lanjut. Jadi lanjut. Tetapi kalau kamu tidak mau, ya sudah, itu juga tidak menjadi berkat kalau kamu paksa. Bukan tidak semua orang ya bisa memberikan, ataupun orang kaya bisa memberikan jadi berbagi itu ya. Tetapi dari hati kita, kalau dari sekian aja dari kita hari ini kita dapat membantu orang lain, pasti Tuhan akan juga mengurusi dalam kehidupan kita. Saya pernah ada yang mengatakan seperti ini, jika kita terus memikirkan orang lain, jika kita memikirkan diri sendiri, Tuhan memikirkan orang lain. Tetapi jika kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Jadi bukan orang yang banyak, bukan orang yang sedikit. Marilah kita bantu apa yang jadi kerjaan Tuhan. Dengan tulus ikhlas kita datang kepada Tuhan, itu akan menandakan walaupun apapun yang menjadi syarat gereja ini, pasti dengan tulus ikhlas Tuhan akan memberikan kita. Nah, sampai demikian istri saya, oh iya, Anda tak mikir sedikit banyak atau sedikit sudah kita untuk Tuhan, dan supaya anak-anak Tuhan ini dekat kepada Tuhan dan mereka mengenal Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Hati kita melakukan perbuatan yang baik lainnya. Siapa ya, semuanya itu di dalam gereja, apa yang di dalam gereja kita berada sama-sama, supaya meskipun kita hari ini tidak punya, saat itu kita yakin dan percaya dengan kehidupan iman kita, Tuhan akan memberikan perbaikan dalam kehidupan kita. Jangan berkaya kalau kita membantu saat tiada. Tetapi dari yang kecil ini pasti ketika kita diberikan berkat lebih, kita akan juga akan memberikan berkat kepada kita juga. Nah, yang terakhir, saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Nah, ini yang penting sekali. Ini yang penting, saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Ibadah itu sangat penting. Kalau kita tidak penting kemarin
Saya ada teman seorang pendetanya itu sedang keluar kota dan ada tetangganya yang meninggal. Nah, itu kebingungan lagi. Kenapa? Karena dia Kristen tapi Kristen KTP. Di gereja sini ditolak, gereja sini ditolak, padahal dia harus dikuburkan. Muter-muter, bingung, nyari pendeta supaya dapat dikuburkan. Dan belum dijawab pun langsung dia nyari muter lagi. Belum, Pak, kan belum saya jawab. Kan jam 2 pagi dia telepon yang meninggal itu, telepon sama pendetanya itu jam 2 pagi. Dan jam 2 pagi kan kalau dijawab kan kira-kira lumrah karena masih tidur dia. Tetapi orang itu sibuk nyari pendeta sana, kan tidak ada satupun yang datang. Kami masih jam 2 pagi. Akhirnya pagi-pagi dijawab dia bisa nanti digantikan istri saya tidak juga pendeta seperti itu. Kalau orang itu masih nggak percaya, masih muter-muter. Nah, maksud saya seperti ini. Selama kita hidup itu kemana? Supaya pada kematiannya, pada saat ada yang meninggal, itu kita tidak kebingungan mencari kuburan itu. Sebenarnya masalah sepele tapi juga masalah berat juga. Kalau dikuburkan itu juga berjemaatnya, tapi kalau dikuburkan nanti kalau ada Pak pendetanya datang dengan marah, apa permasalahannya? Itulah. Mari kita menasihati untuk tidak saling meninggalkan ibadah. Berikan waktu kita pada Tuhan. Berikan waktu kita pada Tuhan. Persiapan diri kita untuk datang dalam setiap hadirat Tuhan. Nah, pastilah ketika kita menjadi bagian dari Kristus atau menjadi seperti Kristus, Tuhan senantiasa menyertai hidup. Apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi rintangan, halangan, pencobaan, ataupun semacam apapun yang tantangan dalam kehidupan kita, jika ada Yesus itu beres kabeh. Khawatir, bimbang dan semuanya kita kembalikan pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan sosial terbaik dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Mas. Ya, terima kasih. Selamat minggu dan semoga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan mengajarkan kami untuk lebih siaplah di mana kami datang dalam hadirat Tuhan. Buat sesuatu yang mudah pada zaman perjanjian lama untuk datang pada Tuhan. Harus ada penantara, yaitu iman, supaya boleh kami diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, karena darah Yesus yang tercurah dari kayu salib yang dapat membebaskan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, yang dapat untuk kami datang kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh anugerah yang luar biasa, supaya kami bisa bertatap muka dengan Tuhan, supaya kami bisa memberikan pesan Tuhan dengan iman kami di dalam mengenal akan Tuhan, supaya kami lebih lagi dapat bersekutu dengan Tuhan. Iman kami betul-betul kami boleh menjadi seperti itu, seperti Yesus. Tuhan Tuhan Bapa di surga, ajarkan kami senantiasa peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menguatkan ikatan kasih satu dengan yang lain, bahkan saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, bukan suatu hal yang mudah, tetapi Roh Kudus menguasai hati kami, supaya kami boleh
Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan untuk jadwal ibadah kita selama sepekan. Hari Selasa tanggal 24 September ada ibadah doa untuk pemimpin pujian Ibu Desi, pengkhotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Ayub, pemain musik Bapak Butoro, dan bertempat di gereja. Hari Kamis persekutuan kaum pria tanggal 26 September, pemimpin pujian Bapak Solomo dengan acara sharing yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel dengan tema menjadi laki-laki teladan dan melayani. Untuk ayatnya dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 8 dan nanti akan bertempat di rumah Bapak Anton. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu tanggal 28 September, pemimpin pujian Mawal dan Nael, singernya Anet dan Selo, pemain musik Grace, Deron, Filan dan Suryatoro, operator LCD Tigris, asernya Aldi dan Michael, acara doa dan dipimpin oleh Ibu Esther. Ibadah hari Minggu jam 7 pagi tanggal 29 September, pemimpin pujian Ibu Iga, singer Ibu Susan, Saudara Sita dan Bu Philip. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Jeriger, pemain musik Rama, Noel, Yefta dan Deron. Untuk aser Ibu Esther Christine dan Ibu Eva, petugas sound Saudara Grace dan petugas LCD Damian dan Sakti. Ibadah sekolah minggu besok Minggu tanggal 29 September, pemimpin pujian KL Vina dan Shalomita, singer Deva dan Dirli, ada petugas choir dari kelas Madya. Untuk ibadah sekolah minggu depan ada ibadah gabungan yang nanti akan dipimpin oleh Kak Desi. Pemain musik Yolan, Niro, Kak Salomo, Kak Dania dan Kak Anton. Dan untuk petugas LCD Alpha, snack nanti akan diadakan perjamuan kasih. Demikian untuk laporan perpuluhan minggu ketiga bulan September. Bapak Ibu bisa menyimak di depan. Laporan persembahan minggu ketiga bulan September. Dan ini adalah laporan celengan yang Bapak Ibu boleh isi, dan kita akan bawa celengan bulan September nanti di awal bulan. Bapak Ibu bisa membawa yang sudah diisi dan nanti akan mengambil celengan yang kosong untuk diisi 1 bulan ke depan. Ada titipan dari panitia event gereja yang saat ini kita membutuhkan dana rangkaian Natal. Masih ada kekurangan dana Rp5.708.900. Mari Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian di dalamnya, karena ini adalah kegiatan kita bersama. Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian di dalam penggalangan dana. Ada amplop Natal, donatur yang nanti bisa menghubungi Ibu Iga sebagai bendahara, dan juga paket makanan yang setiap minggu kami share di grup WA. Demikian untuk waktu jemaat kita selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
saya sampaikan kepada kita semua bahwa bagi badan pengurus jemaat yang belum mendaftarkan diri untuk ke Karanganyar pada rakerda nanti tanggal 25 dan 26 harap dimasukkan namanya supaya itu menjadi bahan evaluasi untuk badan untuk panitia daerah. Jadi lagi sekali saya katakan bahwa dibebaskan biayanya. Jadi tidak hanya berikan persembahan saja, jadi persembahan saja di daerah. Jadi semua peserta dibebaskan unsur dari dana. Dan pada tanggal 6 Oktober nanti itu adalah terakhir dari pengumuman dari harusnya peserta-peserta yang hadir di itu
surga, seluruh acara ibadat berjalan dengan lancar. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kami berdoa agar supaya firman Tuhan yang kita bukan menjadi bagi kami. Semua akan pelajari firman Tuhan ini. Agar memberi segala kekuatan bagi kami yang kami pakai berjalan dalam dunia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pribadinya serta keluarganya. Biarlah kekuatan kesehatan Tuhan beri padanya dan pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua ucapan syukur pujian kami kepada Tuhan. Kami begitu baik bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau selalu pelihara kami, menuntut kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas semua anugerah dan selamat daripada Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus yang menyertai melindungi menuntun kehidupan kami hari lepas hari sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput